Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Dan pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film kutukan dari sekte Mbe yang memakan ratusan korban jiwa. Film ini berjudul Moloch 2022. Oke lah, daripada banyak cincong, mending kita langsung aja ke dalam filmnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan like and subscribe aja. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Scene di awal kita diperlihatkan sebuah rumah yang ada di dalam hutan. Dan entah apa yang ada dalam pikiran si pemilik rumah tersebut untuk tinggal di tempat yang membagongkan itu. Kemudian kita ditunjukkan kepada seorang cewek bocil yang bernama Beatrix. Terlihat ia sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya si Jerry Beritgot itu. Lalu, apa yang terjadi? Tanpa disangka, bijil tetesan getih dari langit-langit rumahnya. Singkat waktu, 30 tahun berlalu. Kini Beatrix yang dulu masih bocil, ia pun tumbuh menjadi seorang ukthea. Menjadi mamah muda yang hobi adu mekanik bersama dengan pria lain. Kemudian, ibunya Beatrix menelpon kepadanya bahwa putrinya yang bernama Hana sudah dijemput olehnya. Lalu ia akan membawa Hana ke rumah ibunya Beatrix. Mendengar ucapan tersebut, Beatrix pun malu akibat adu mekanik sampai lupa waktu. Sesampainya ia di rumah, ia pun disambut hangat oleh Hana yang berkata, "Pasti habis pengajian ya sama om-om sampai lupa jemput aku." Mendengar perkataan pedas tersebut, ia pun langsung menemui ibunya yang sedang memasak di dapur. Kemudian si ibu pun berkata, "Ai kamu habis berapa ronde sampai lupa jemput anak kamu?" Beatrix pun berkata, "Cuman 7 kali kok, bentar aja." Lalu si ibu menyuruh kepada Beatrix untuk membawa makanan kepada ayahnya. Akan tetapi, ia terheran saat ada petugas dari kepolisian yang berkunjung ke rumahnya. Kemudian, si babe itu berkata tentang tetangganya yang baru saja menemukan hal aneh saat menggali tanah di sekitaran rawa. Dan kini, tim dari kepolisian mencoba menggali beberapa lubang untuk memastikan tidak ada hal buruk yang akan terjadi kepada orang-orang yang ada di sana. Kemudian, scene berpindah kepada seorang pria bewokan yang sedang menggali sesuatu yang ada di dalam tanah di sekitaran rawa. Akan tetapi, di saat ia sedang menggali, terdengar bisikan-bisikan Supra-Prit di gendang telinganya. Dan di keesokan harinya, terlihat si bewok yang sudah dibungkus bagaikan pepesan. Lalu tim dari kepolisian menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan rawa tersebut. Karena kepolisian merasa bahwa ada kaitannya dengan penemuan hal aneh yang ditemukan oleh warga di tempat ini. Secara tidak sengaja, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Beatrix yang hendak JJS dengan putrinya. Beberapa saat kemudian, seorang ahli forensik yang bernama Jonas bersama rekannya yang ditugaskan untuk memeriksa penemuan mayat tua yang ada di daerah rawa namun terawetkan secara alami. Hingga sesampainya di sana, Jonas pun terlihat takjub dengan apa yang ia lihat.
beautiful. Di malam harinya, Beatrix yang terbangun akibat bermimpi buruk, lalu ia mendengarkan suara bising dari kamar ibunya. Dan setelah dicek, ternyata penyakit kejang-kejangnya si ibu kumat akibat kanker dompet yang ia derita. Dan anehnya, putrinya pun mengalami hal yang sama seperti Beatrix, yaitu bermimpi buruk. Setelah melihat putrinya bangun, ia pun mengantarnya ke kamar untuk kembali tidur. Saat di dalam kamar, Beatrix pun terkejut ketika melihat ada seseorang yang berdiri di depan rumahnya. Dan di saat ia mengeceknya kembali, orang tersebut pun menghilang bagaikan ninja 4 tak. Keesokan harinya, Beatrix yang terbiasa kebluk dibangunkan oleh anaknya. Kemudian, putrinya pun berkata si Babe sedang gelut dengan seseorang di luar rumahnya. Dan saat Beatrix menghampirinya, ternyata Babenya sedang mengamuk dengan salah satu kru dari Jonas akibat telah merasuki area taman di wilayah mereka tanpa izin. Kemudian, Jonas pun melerai perdebatan mereka dan meminta maaf atas tindakan yang dilakukan salah satu krunya itu. Mendengar kata tersebut, Beatrix pun senang melihat kejentelan dari si Jonas. Kemudian, scene beralih kepada Beatrix dan ibunya yang sedang berada di rumah sakit untuk mengecek keadaan dari si ibu atas kejadian semalam. Lalu, Beatrix pun menceritakan apa yang terjadi dengan ibunya kepada dokter tersebut. Kemudian, si dokter pun menjelaskan penyakit itu dipicu oleh trauma yang terpendam menyebabkan banyak gejala fisik. Mendengar perkataan tersebut, Beatrix dan ibunya pun seolah-olah kebingungan dengan apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat si Babe yang sedang memasang kamera pengintai guna memotret aktivitas makhluk hidup yang memasuki area taman rumahnya. Di malam harinya, Beatrix pergi ke sebuah kafe lambadong ditemani Jonas sembari minum teh sisir gula bata. Di tengah perbincangan mereka, Beatrix curhat tentang kekonyolan dari ibunya yang suka sekali mulung kantong teh atau kopi dan apa saja yang disediakan secara gretong. Dan dengan konyolnya, jika ada seseorang yang bertamu ke rumahnya, hasil dari curian si ibu disajikan untuk para tamu di rumahnya. Karena perbincangan itu semakin lama semakin ngawur, ditambah Jonas yang sudah oleng pun mengajak Beatrix untuk pulang saja. Kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan, Beatrix pun bercerita tentang nasib buruk yang selalu ia alami setelah kematian suaminya. Ia pun berpikir nasibnya ini disebut kutukan yang selalu mengikutinya. Karena menurutnya setiap pria yang ingin mendekati dirinya akan bernasib sial yang tidak bisa dijelaskan. Akan tetapi hal itu tidak diperdulikan oleh Jonas yang berniat untuk PDKT. Di malam hari keduanya, terlihat Beatrix yang sedang menidurkan putrinya karena selalu bermain cingdogan di dekat rawa. Setelah itu, Beatrix melihat si Babe yang sedang ngaronda, lalu ia memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, si Babe pun menolak karena takut jika ada seseorang yang masuk ke area taman rumahnya. Mendengar perkataan dari si Babe, Beatrix pun masa bodoh dan berniat bobo saja. Sontak Beatrix pun terkejut saat melihat ada pria misterius di dalam rumah dengan pisau di hadapannya sambil berkata meminta maaf dengan terus-menerus. Lantas, Beatrix yang panik mengabari ibunya untuk tidak keluar dari kamar. Akan tetapi, pria misterius itu pun mengikutinya kemana ia pergi.
sambil berkata jika ini bukan kehendaknya. Entah apa yang terjadi, Beatrix dan ibunya pun terlihat ketakutan saat melihat pria itu berteriak dengan suara seperti Kunti. Dan di saat itu pula putrinya pun terbangun. Seketika Beatrix pun sontak langsung membawa putrinya ke kamar. Sementara itu si ibu yang sudah terpojok pun langsung diserang oleh pria asing itu. Tepat pada waktunya, si Babe berhasil menyelamatkan istrinya dengan jurus palu rasa Panadol ekstra. Hingga singkat waktu, tim medis pun datang untuk mengamankan pria tersebut. Terlihat Beatrix pun syok saat melihat apa yang terjadi dengan keluarganya tersebut. Di keesokan harinya, Jonas mendatangi rumah Beatrix untuk meminta maaf atas insiden yang menimpa keluarga Beatrix oleh rekannya. Ia pun tidak percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh rekannya. Terlebih di malam harinya rekannya itu bertingkah aneh seolah-olah ada yang merasuki tubuhnya. Mendengar hal tersebut, Beatrix pun segera mengajak Jonas untuk mengobrol empat mata di kamarnya. Sesampainya di kamar, Beatrix pun mengungkapkan bahwa insiden yang menimpanya ini akibat dari kutukan keluarganya. Mendengar hal itu, Jonas pun bingung mau percaya atau tidak. Sementara itu, si Babe menyadari bahwa kutukannya masih berlanjut. Kemudian, ia berencana untuk pergi dari rumah ini agar hal buruk tidak terjadi lagi. Akan tetapi, si ibu terlihat mengabaikan apa yang dibicarakan oleh si Babe. Singkat waktu, si ibu pun diperiksakan di rumah sakit. Namun anehnya, si dokter pun tidak bisa mendiagnosa penyakit si ibu. Alhasil, si dokter pun berkata bahwa si ibu baik-baik saja. Dan saat Beatrix hendak pulang ke rumah, ia pun melihat salah satu rekan dari Jonas memasuki rumah sakit. Lantas, ia yang penasaran pun segera mengikutinya. Namun anehnya, pengintaian Beatrix pun disadari oleh seorang bocil. Kemudian, ia memperhatikannya dengan tatapan yang menyeramkan. Karena pengintaiannya disadari, Beatrix pun segera pergi, akan tetapi bocil itu pun mengikutinya sampai berpapasan mereka di sebuah lift. Terlihat, bocil itu pun bertingkah aneh dan terus-menerus berkata, "Nu amurit." Apaan tuh? Seketika, Beatrix pun ketakutan saat melihat sosok aneh di balik cermin tersebut. Setelah mengalami kejadian tadi, Beatrix pun hendak pulang ke rumahnya. Namun sebelum ia capcus, ia hendak membuka Google untuk mencari tahu arti dari ucapan bocil tadi. Dan arti dari kata nu'amurit adalah wanita itu belum mati. Siapa ya wanita itu? Saat mengetahui artinya, terlihat Jonas yang sedang prepare untuk pulang. Kemudian, ia menghampiri Jonas untuk menanyakan apa yang terjadi dengan rekannya itu. Lantas, Jonas pun berkata kalau rekannya semalam bertingkah aneh dan melakukan penggalian tanah yang jauh dari tempat penelitian. Mendengar hal itu,
Beatrix pun merasa kejadian ini sama seperti kejadian si Pewok pada saat itu. Kemudian Beatrix pun mengajak Jonas untuk menanyakan kepada ayahnya si Bewok untuk dimintai keterangan. Di keesokan harinya, Beatrix dan Jonas mendatangi sebuah kapelang Badong yang menjadi langganan ayahnya dari si Bewok ini. Dan sebelum itu, Jonas pun mengatakan tentang penemuan jasad yang sedang ia dan rekannya teliti. Mendengar hal itu, Beatrix pun ngahuleng dan segera beranjak untuk menghampiri ayahnya si Bewok. Saat mereka menghampiri ayah dari si Bewok ini yang bernama Tom, ia pun mengatakan jika kematian anaknya adalah kebangkitan awal dari roh jahat yang bernama Helen, yang merupakan sosok jahat dalam legenda Vieque. Dan menurut Tom, anaknya itu telah terhasut oleh bisikan Helen yang berada di rawa hingga akhirnya ia pun tewas dengan keadaan yang seperti itu. Sampai lama mereka berbincang-bincang, Tom pun hendak pulang sambil menahan kesedihannya. Dan dalam perjalanan mereka, Jonas pun bertanya kepada Beatrix siapakah itu Helen. Kemudian Beatrix pun menceritakan sedikit pengetahuannya tentang legenda Vieque yang dimana kemampuan roh jahat yang bernama Helen bisa mempengaruhi orang-orang dengan bisikannya. Beatrix pun menceritakan bahwa ia pernah mendengar bisikan itu saat ia berada di rumah sakit. Karena Jonas yang tak percaya cerita kuno, Jonas pun cengenges saat mendengar cerita itu dan berkata, "Alah si Eneng mah korban film." Jelas saja ucapan tersebut membuat kuping Beatrix pun panas karena ia sedang mengalami trauma. Sontak, Beatrix pun ngamuk seperti Lord yang ada di Land of Dawn dan melakukan teknik yang biasa para cekew lakukan. "Turunin aku sekarang." "Neng, atuh ini udah malam, lagian kita di deket leuweung." "Peduli Kimak, cepet berhenti." "Hey Trek, where you going?" Melihat Beatrix yang kabur ke arah kebun, Jonas pun jelas khawatir. Di tengah kemarahannya, mereka pun kejar-kejaran kayak film India. Dan ternyata itu adalah modus supaya Beatrix bisa merasakan ular albino yang dimiliki oleh Jonas. Alhasil, adu mekanik antara preman XP dan Gotland pun terjadi. Singkat waktu, saat hujan bebeledagan, Jonas pun kembali ke tenda, namun asistennya Jonas terlihat heran saat melihat Jonas dipenuhi oleh lumpur. Tak ingin buk-beknya diketahui, Jonas pun langsung menanyakan kepada mereka apa saja yang telah mereka temukan. Dan ternyata di leher jasad itu terdapat luka sayatan. Begitupun dengan yang lainnya. Kemudian salah satu rekannya Jonas berkata bahwa jasad-jasad itu ditemukan di dekat lubang bekas galian rekannya yang kerasukan roh jahat. Namun anehnya, salah satu rekannya tim Jonas itu paranas diri saat melihat jasad-jasad tersebut. Lantas, asistennya Jonas pun hendak membawanya ke puskesmas. Tapi sebelum itu, Jonas meminta kepada asistennya untuk mencari sebuah buku tentang legenda Vieque. Di keesokan harinya, si Babeh yang menunjukkan hasil tangkapan di kamera pengintainya pada seorang petugas keamanan. Akan tetapi, si petugas itu pun terlihat kebingungan karena kualitas gambarnya yang begitu burik, seperti resolusi 144p yang digunakan si Babeh itu. Meski si Babeh berkata jika gambar itu ada wujudnya, namun si petugas meyakini bahwa si Babeh terlalu parno. Ia pun meyakini si Babeh jika insiden 30 tahun yang lalu tidak mungkin terulang kembali. Di sisi lain, Beatrix menghadiri sebuah acara pentas seni yang putrinya ikuti, yang dimana pentas tersebut menceritakan tentang kisah legenda Vieque. Setelah merias putrinya, ia pun kembali ke bangku penonton. Di waktu yang sama, Jonas pun mendengarkan cerita legenda Vieque yang dibacakan oleh asistennya sambil mengurus jasad-jasad tersebut.
Dalam cerita itu dikisahkan seorang pelayan kerajaan yang bernama Vieke. Akan tetapi, hal buruk telah terjadi karena Vieke telah hamil akibat majikannya. Lantas, si istri kerajaan yang bernama Helen pun darting saat melihat suaminya tergila-gila oleh serabi lempit pelayannya. Sampai di mana Helen pun menuduh Vieke sebagai penyihir dan mengurungnya ke dalam penjara. Di tengah penderitaan, Vieke pun berdoa agar bisa membalaskan dendamnya kepada Helen. Dan tiba-tiba saja sosok iblis yang bernama Moloch pun datang untuk mengabulkan doa tersebut. Iblis Moloch pun akan menukar raga Vieke dengan Helen setelah Vieke melakukan ritual pengorbanan, yang dimana perjanjian itu berisi bahwa Moloch akan mengambil keturunan Vieke jika sudah terlahir. Kemudian, sesaat ia ingin dieksekusi, Vieke pun langsung membeset lehernya setelah ritual itu selesai. Jiwa Vieke pun sekarang bertukar raga dengan Helen dan mengambil alih kerajaan hingga kemakmuran rakyatnya. Dan itu sebabnya warga kota ini sering mengadakan festival Moloch untuk mengenang jasa dari Vieke. Namun, setelah kejadian itu, jiwa Helen pun marah besar dan mulai menguasai area rawa dan memberikan teror kepada orang-orang yang ada di rawa melalui bisikan jahatnya. Hingga setelah acara usai, Beatrix pun segera menemui putrinya lalu menanyakan gambar yang digambarkan oleh anaknya. Akan tetapi putrinya hanya berkata bahwa ia hanya mengarangnya saja. Sepulang dari acara pentas putrinya, Beatrix pun melihat tingkah si Babeh yang gabut bela-belaan menambah jebakan di dalam jukut. Meskipun dianggap terlalu berlebihan, tapi si Babeh hanya ingin memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Singkat waktu, Beatrix yang penasaran berniat ingin menemui Tom untuk menanyakan perihal tentang cerita legenda Vieke. Apalagi Tom merupakan keturunan paranormal yang diwariskan oleh ayahnya. Kemudian, Tom langsung mengajak Beatrix untuk terapi. Kemudian, Beatrix pun kembali ke dalam kenangan mengerikan pada masa kecilnya, yang membuatnya mengalami trauma di tengah ketakutan yang ia alami. Beatrix pun menemukan sebuah petunjuk yang dimana kematian neneknya itu memiliki kesamaan yang ritual Vieke lakukan. Kemudian saat Beatrix kembali sadar, ia pun terheran saat melihat Tom yang ngagiblik karena ketakutan. Ditambah lagi ikan hiasnya yang dimiliki oleh Tom mendadak innalillahi. Singkat cerita, Beatrix berniat mengunjungi Jonas untuk mencari petunjuk dengan semua hal mengerikan yang telah terjadi. Sesampainya di sana, asisten Jonas pun terheran saat melihat Beatrix yang sudah ada di dalam tenda. Kemudian, Beatrix pun menanyakan sesuatu tentang jasad yang mereka temukan dan diteliti. Karena Beatrix ingin tahu, asistennya pun menceritakan asal mula jasad-jasad itu dan mereka pun berpendapat bahwa jasad-jasad itu berasal dari zaman yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka memiliki tanda ciri khas yang sama, yaitu ada sayatan di setiap leher jasad tersebut. Di sisi lain, seorang timnya Jonas yang kala itu sedang paranas tiris kini benar-benar dipengaruhi oleh bisikan Helen, lalu berjalan menuju ke rumah Beatrix. Akan tetapi, si Babe yang setiap malam ngaronda, seketika ia pun berhasil melumpuhkan rekannya Jonas. Akan tetapi, si Babe pun terheran saat mendengar ada suara aneh di dalam leweng. Di sisi lain, Beatrix pun segera packing setelah mendapat beberapa informasi dari asistennya Jonas. Melihat hal itu, si ibu pun heran dengan apa yang Beatrix lakukan.
Beatrix pun terlihat kesal karena si ibu lantaran ia telah merahasiakan semua itu, apalagi ia merasa keapesan yang mereka alami ini adalah kutukan dari penjanjian Vieque lakukan. Sementara itu, si Babeh yang terlihat apruk-aprukan di dalam hutan, yang dimana sedang mencari sumber suara aneh tadi berasal. Tiba-tiba saja si Babeh melihat sosok istrinya yang masih muda. Akan tetapi, ketika ia melihat istrinya, seolah-olah ia terhipnotis layaknya Genjutsu Itachi. Setelah itu, si Babeh pun berniat masuk ke rumahnya beserta sosok-sosok lainnya. Di sisi lain, di tengah meriahnya festival dalam memperingati iblis Moloch yang kota ini lakukan, Jonas ditemani asistennya yang memberitahukan kepanikan Beatrix di area penelitian karena Beatrix merasa jika pengorbanan iblis Moloch masih berlanjut sampai saat ini. Merasa ada yang tidak beres dengan Beatrix, Jonas pun pergi ke rumahnya Beatrix. Kembali kepada Beatrix, sesaat ia ingin pergi, namun langkahnya terhenti saat mendengar jeritan dari putrinya yang melihat si Babeh bertingkah aneh. Untung saja Beatrix berhasil mengunci pintu sebelum si Babeh itu meraihnya. Dan setelah si Babeh pergi, si ibu pun menyuruh kepada Beatrix untuk mengunci seluruh pintu yang ada di rumahnya. Sementara itu, Beatrix akan menyembunyikan putrinya di gudang penyimpanan makanan. Betapa kagetnya si ibu saat melihat si Babeh berhasil menerobos masuk. Bagaikan penyanyi dangdut, si Babeh pun berteriak sama seperti rekannya Jonas pada saat itu. Akan tetapi, Beatrix berhasil menggeplak kepala si Babeh. Dan dalam keadaan yang begitu ripuh, Beatrix pun heran saat si ibu tiba-tiba menghilang. Lantas, ia pun pergi dan segera mencarinya. Dan di saat itu pula, si Babeh pun tersadar akibat digaplok dari anaknya. Lantas, ia pun segera mencari di mana anak dan istrinya. Tanpa diduga, si ibu bermata putih dan mencekik si Babeh menggunakan tali dengan kemampuan telekinesisnya. Tak lama kemudian, kelompok dari pemuja iblis Moloch pun datang ke rumah ini dengan topeng Mbe Badotnya. Lalu terlihat Beatrix yang sudah diikat dan didadani dengan daster putih. Di saat Beatrix tersadar, ia pun terheran saat melihat ibunya bersama kelompok pemuja iblis tersebut dan sudah bersiap melakukan ritual Vieque. Lalu Beatrix pun tersadar kalau si ibu adalah reinkarnasi pelayan Vieque di masa lalu. Setelah kematian si ibu, Beatrix pun menjerit histeris bagaikan ibu-ibu yang habis dapat arisan. Lalu, apa yang terjadi?
Dan benar saja, si ibu adalah reinkarnasi dari Vieke. Lalu ia pun berniat mengambil jiwanya Beatrix. Sesampainya di rumah Beatrix, ia pun terheran dengan keadaan rumah Beatrix yang sudah diacak-acak. Beatrix! Terlihat Beatrix yang sudah syok banget langsung menanyakan keberadaan putrinya. Singkat waktu, beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Beatrix pun menemui Jonas di tempat biasa mereka baok sambil nongki, yang dimana pada saat itu Jonas mengajak pindah ke rumahnya daripada harus diam di dekat rawa angker milik rumahnya Beatrix. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Beatrix dengan alasan ia masih ingin tinggal di rumah kedua orang tuanya. Kemudian setelah Beatrix ingin pergi, Beatrix pun melakukan kebiasaan yang si ibu lakukan, seperti pupulung bungkus teh yang ada di hadapannya. Jonas pun terlihat heran akan hal itu. Di malam harinya, terlihat Beatrix yang sedang menghabiskan waktu bersama putrinya. Lalu, apa yang terjadi? Si anjing, benar saja, ternyata jiwa Beatrix pun sudah dirampok. Dan ternyata tingkah laku Beatrix berbeda, itu ialah sosok dari pelayan Vieke. Ia pun menyadari bahwa suatu saat nanti, jika putrinya besar kelak nanti, si sosok Vieke ini akan mengambil raga putrinya, sama seperti yang ia alami. Dan kini arwah Beatrix pun kumpul bersama leluhurnya yang telah menjadi korban sosok Vieke, si pengambil raga Helen yang sangat maruk. Lalu film pun sudah berakhir. Gimana? Masih bingung dengan alur ceritanya? Jadi diperlihatkan Beatrix yang masih kecil itu mendengar jeritan dari si nenek yang tewas itu akibat dari sosok Vieke yang berpindah ke raga ibunya. Hingga 30 tahun kemudian, Beatrix yang sudah besar pun kini sudah memiliki anak. Dan ia pun tidak sadar jika sosok yang ada di dalam tubuh ibunya melainkan adalah Vieke yang sudah menanti untuk pertukaran raga. Maka dari itu, si ibu begitu peduli dengan anaknya Beatrix. Karena jika tidak ada anaknya Beatrix, pertukaran raga tersebut terhenti di saat Beatrix itu juga. Dan setelah diselidiki, jasad-jasad yang ditemukan oleh anggotanya Jonas melainkan korban-korban yang diambil jiwanya oleh sosok Vieke. Makanya tidak aneh jika jasad itu dari beberapa generasi yang berbeda-beda. Akan tetapi memiliki ciri khas yang sama, yaitu sayatan di lehernya. Dan kini arwah Beatrix pun berkumpul sesama leluhurnya untuk membunuh sosok Vieke dengan cara memasuki tubuh orang lain yang memasuki di sekitaran rawa. Sama seperti rekan-rekannya Jonas yang berniat untuk membunuh ibunya. Ya, segitu saja pembahasan dari video gua. Mohon maaf apabila penyampaiannya begitu berbelit-belit dan susah untuk dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe aja. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Gua Aden pamit cabut dulu. See you next time. Bye-bye.